pada orang yang kurang mengkonsumsi kalsium atau banyak minum kopi gitu, atau orang yang dengan pengobatan kortikosteroid jangka panjang. Misalnya ada penyakit autoimun, kemudian dia minum obat-obatan jangka panjang, nah itu bisa menyebabkan keropos tulang. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan densitometer ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya dengan pola hidup sehat sejak dini. Jadi bukan pada saat menopause aja, dari sejak dini dengan olahraga yang teratur, dengan makan makanan yang cukup kalsium, vitamin D, sehingga tulangnya menjadi lebih padat, ya, sehingga pada saat menopause terjadi penurunan kepadatan tulang, tidak terlalu keropos gitu dibandingkan dengan ketika masih mudanya tulangnya tidak begitu padat karena memang kurang kalsium, kurang vitamin D, kurang berolahraga, jadi dia memang sudah mulai tidak terlalu padat, sehingga pada saat menopause tambah lagi keroposnya lebih parah gitu ya. Atau dengan mengkonsumsi berbagai zat-zat ini di bawah sini, fitoestrogen ya dan lain-lainnya yang bisa membuat kepadatan tulang ya. Terus gejala menopause yang lain adalah karena estrogen ini ya, kepanjangan ya Bu. Masih panjang. Dokter ya. Nah, nggak apa-apa. Perlu ada penyegaran suara kembali, punten. Iya. Oh iya ya, suaranya sudah mulai turun lagi ya. Oh iya, baik. Ya, mohon maaf, saya ingatkan terus ya Bu Dokter. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Jadi estrogen ini juga melindungi jantung kita, ya, melindungi jantung kita sehingga dia bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat dan menaikkan kadar kolesterol yang baik. Jadi kalau estrogennya sudah berkurang, nah nanti kolesterol yang buruknya jadi meningkat, yang jahatnya akan meningkat, yang kolesterol baik maka akan menurun dan akan meningkatkan penyakit-penyakit seperti darah tinggi, diabetes ya, kemudian penyakit kolesterol tinggi, stroke atau serangan jantung. Makanya kenapa pada saat menopause ini lebih banyak ya terjadi kematian karena penyakit-penyakit ini ya, karena gangguan pada jantung dan pembuluh darahnya ya. Ya, baik. Nah, kemudian terapinya pada orang-orang yang mengalami gejala-gejala tadi ya. Gejala-gejala tadi, kalau gejalanya berat maka diperlukan terapi pengganti hormon. Terapi pengganti hormon ini bisa diberikan kepada wanita-wanita dengan gejala yang berat atau penyakit pada pembuluh darah tadi ya, misalnya ada penyakit-penyakit kardiovaskuler tadi, hiperkolesterol ya, darah tinggi, diabetes dan sebagainya ya. Kemudian pada osteoporosis ya, dengan diberikan estrogen maka kepadatan tulangnya akan signifikan meningkat ya, lebih baik. Kemudian pada menopause yang dini. Nah, ini semua bisa untuk memperbaiki kualitas hidup seorang wanita menopause yang tadinya gejalanya banyak sekali keluhannya, akhirnya dengan memberikan terapi pengganti hormon ini akhirnya lebih merasa nyaman gitu ya, kualitas hidupnya menjadi meningkat ya. Ini juga bisa untuk mengatasi gangguan seksual ya, pada yang mengalami gangguan seksual bisa dengan memberikan estrogen. Estrogen itu pemberiannya bisa dengan diminum, ada bisa dengan dioles ya, ada yang dimasukkan ke vagina. Itu nanti bisa juga membuat kondisi vagina menjadi lebih tidak tipis lagi cairannya, jadi ada lagi ya. Jadi seperti dulu sebelum menopause ya, sehingga bisa memperbaiki kualitas seksual ya. Gitu. Tapi tidak semua orang nih boleh diberikan hormon ini ya, karena ada beberapa efek sampingnya. Jadi pada orang-orang yang sudah ada resiko kanker payudara atau ada riwayat keluarga kanker payudara atau kanker rahim atau ada gejala-gejala perdarahan dari vagina yang tidak jelas, ada kerusakan hati dan kadar lemak yang tinggi atau tumor di otak dan sebagainya atau gangguan pembuluh darah, maka ini tidak boleh diberikan terapi sulih hormon ya. Nah, bagaimana tips sehat, cantik, dan produktif saat menopause? Sebenarnya itu sudah saya sampaikan tadi di gejala-gejalanya, tapi di sini kita kembali bahas kembali ya. Jadi tips sehat, cantik, dan produktif saat menopause ya, kalau menurut saya ini yang utama sekali adalah yang balik atas ini ya. Jadi kita memahami perubahan yang terjadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan buat ibu-ibu semua, jadi sudah terbayang nih,
selama menopause nanti akan saya bisa terjadi ini yang tadi ya, gangguan psikis dan sebagainya, sehingga ketika terjadi kita udah paham, oh ini sih karena menopause aja, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Tapi bila hati-hati juga ya Bu, tapi kalau ada gejala yang berat sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya. Ya, yang kedua adalah ikhlas ya. Ketika kita sudah bisa memahami perubahan yang terjadi, maka selanjutnya adalah kita ikhlas menerima semuanya dengan uh, kepasrahan kepada Allah, tawakal ya. Karena banyak juga orang yang takut menjadi tua. Saya punya teman ya, yang dia bilang sesuatu yang dia takutkan dalam hidup ini adalah menjadi tua. Menjadi tua menurutnya adalah menakutkan karena nanti dia jadi keriput, jadi lemah, tidak bisa beraktivitas lagi, jadi tidak disukai gitu ya. Jadi itu sesuatu yang paling menakutkan untuknya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Justru dengan kita makin tua, kita banyak pengalaman ya, kita banyak ilmunya makin banyak, kita bisa memberikan ilmu itu kepada orang lain, kita bisa malah lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Dan yang tua hanya umur, tapi semangat harus tetap muda ya. Kita tetap bersemangat seperti muda dulu, jadi kita bisa terus produktif ya. Yang kemudian adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting menurut saya karena Allah itu adalah merupakan sumber kebahagiaan ya. Kita bisa bahagia ketika kita dekat dengan Allah, kita bisa tenang ya. Kalau dzikrillahi tatma'innul qulub ya, orang yang dekat dengan Allah sering berzikir maka hatinya menjadi tenang, menjadi nyaman. Nah, ketika hati kita tenang, kita bahagia. Ketika kita bahagia itu maka akan membuat daya tahan tubuh kita jadi baik, sel-sel kita jadi bagus, dan kita akan menjadi tetap sehat dan cantik yang produktif ya. Kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Kenapa ini penting ya? Karena ini bisa membuat kita bisa mengalihkan gejala-gejala yang tadi kita rasakan ya. Misalnya gejala panas tiba-tiba gitu. Kalau dengan kita sibuk, maka rasa-rasa itu bisa berkurang ya. Nyeri-nyeri gitu ya. Kalau di rumah rasanya kok nyeri-nyeri, tapi kalau saya keluar hilang rasa nyerinya. Dengan kita beraktivitas, bertemu dengan teman-teman, maka rasa nyerinya itu jadi bisa berkurang ya. Nah, itu kemudian merawat tubuh, kulit, mulut dan rambut, tipsnya seperti tadi saya sampaikan ya, menggunakan pelembab ya, menghindari suhu yang ekstrim gitu ya. Kemudian menggunakan sabun juga dicari yang mengandung pelembab ya, sehingga tidak menimbulkan kekeringan dan sebagainya tadi dibahas. Kemudian cukup minum, konsumsi kalsium dan vitamin D3 yang cukup ya. Kalsium itu kalau di makanan dia banyak ada di keju, susu, yogurt, ada di ikan sarden, ikan salmon, ada di almond, di sayur-sayuran hijau seperti kangkung, bayam ya. Itu banyak mengandung kalsium, atau ikan teri ya juga banyak mengandung kalsium. Dan vitamin D3. Vitamin D3 itu ada di matahari sebenarnya. Jadi sering-sering berolahraga di sinar matahari sehingga kita bisa mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Juga ada di kuning telur ya, vitamin D itu di salmon, tuna, keju, brokoli, minyak ikan, kiwi, susu, tahu, tempe, jamur dan sebagainya. Nah, kebutuhan kalsium pada wanita dewasa sekitar 1000 mg per hari, tapi pada wanita menopause meningkat, dia sekitar 1200 sampai 1500. Karena itulah wanita pada menjelang menopause atau menopause ini sebaiknya mengkonsumsi kalsium setiap hari. Kalau tidak nanti tulangnya lebih makin keropos gitu ya. Banyak vitamin-vitamin yang khusus dibuat untuk wanita menopause, dan itu biasanya dia sudah mengandung kalsium yang tinggi ya. Dan juga mengkonsumsi vitamin D3. Vitamin D3 ini kebutuhannya sekitar 600 international unit pada dewasa biasa, muda. Kemudian pada menopause meningkat lagi menjadi 800. Nah, makanya mengkonsumsi vitamin D3 1000 mg per hari juga bagus ya. Selain itu vitamin D3 juga mengandung efek antiinflamasi sehingga bisa mengurangi terjadinya risiko-risiko terjadinya infeksi ya. Itu kerja dari vitamin D3. Kemudian asupan sayur buah yang cukup dan bervariasi setiap harinya ya Bu. Jadi kalau udah menjelang menopause kita harus rajin nih konsumsi buah, sayur ya. Kemudian mengandung makanan-makanan yang fitoestrogen tadi yang sudah saya sebutkan, dan makanan-makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C, vitamin E, dan vitamin A ya.
hindari stres dan cukup istirahat juga ini membuat kita menjadi selalu sehat ya. Kita cukup istirahat, kita menjadi segar, menjadi bugar ya. Cukup istirahat, kemudian olahraga yang teratur. Nah, untuk olahraga ini kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang harus kita niatkan. Karena olahraga ini biasanya agak sulit ya kita untuk istiqomah biasanya ya. Jadi olahraga itu kecuali pada orang-orang yang memang sudah menyukai olahraga, dia bisa merutinkan olahraga. Sebaiknya olahraga ini dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu, durasinya sekitar 30 menit ya. Untuk orang-orang yang jarang melakukan olahraga pada saat menopause ini diharapkan disarankan untuk mulai berolahraga secara bertahap ya. Jadi jangan langsung olahraga yang berat ya. Olahraganya yang ringan yang dianjurkan misalnya jalan pagi atau berenang atau aerobik yang ringan ya. Itu yang olahraga-olahraga yang ringan dan dimulai bertahap misalnya 10-20 menit dulu lalu bertahap menjadi 30 menit dan cari olahraga yang tidak menimbulkan beresiko untuk menimbulkan cedera ya seperti bersepeda kalau tidak biasa bersepeda ya kemudian memaksakan untuk bersepeda kemudian cedera maka itu akibatnya tidak baik. Jadi kalau bersepeda mungkin disarankan sepeda statis, sepeda yang ada di rumah ya. Jadi olahraga ini banyak sekali kegunaannya selain kepadatan tulangnya jadi bagus, kemudian kulit juga jadi baik, kemudian olahraga ini juga bisa meningkatkan aliran darah di otak ya. Olahraga ini bisa membuat kita menjadi lebih bugar ya dan bisa daya tahan tubuh kita juga bisa meningkat ya. Olahraga juga bisa untuk mengatur kadar gula darah sehingga menurunkan resiko kita terkena diabetes ya atau penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah tadi. Nah, ini yang terakhir, kayaknya sudah panjang nih saya bacanya ya. Ini yang terakhir, menjaga kesehatan organ reproduksi karena saya bidangnya di reproduksi ya. Jadi menjaga kebersihan organ reproduksi yang pertama ya. Jadi dijaga agar organ reproduksinya selalu bersih ya. Organ reproduksi yang bersih dan sehat adalah yang terhindar dari penyakit-penyakit seperti keputihan dan sebagainya. Ini baiknya dibersihkan ya. Apalagi pada yang sudah menikah ya sebelum melakukan hubungan seksual maka sebaiknya organ reproduksinya dibersihkan dahulu gitu ya. Kemudian mengenali gejala atau penyakit pada organ reproduksi. Nah, kita harus waspada terjadinya perdarahan dari vagina. Jadi pada wanita menopause tidak boleh terjadi perdarahan. Bila ada perdarahan pada wanita setelah menopause maka itu tidak normal dan itu harus wajib diperiksakan ke dokter. Ya, jadi kalau sudah tidak haid nih 1 tahun 2 tahun kemudian berdarah maka itu tidak normal dan harus diperiksakan ya. Nah, lalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur sehingga kita tahu dan bisa mendeteksi dengan dini kelainan-kelainan misalnya ternyata kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, asam urat kita tinggi dan sebagainya. Bila memang ada dananya, kalau saran saya sebaiknya melakukan pemeriksaan medical check up ya Bu, secara teratur. Lalu deteksi dini dari organ reproduksinya. Ya, deteksi dini organ reproduksi bisa dengan melakukan pemeriksaan pap smear ya. Kita bisa lihat nanti leher rahimnya apakah ada resiko-resiko ke arah kanker leher rahim ya. Kemudian juga pemeriksaan deteksi dininya dengan pemeriksaan USG. Jadi sebaiknya pada saat melakukan pemeriksaan pap smear tahun sekali misalnya itu juga dilakukan pemeriksaan USG karena banyak kejadian kista ovarium itu tanpa gejala sehingga tiba-tiba sudah terasa penuh perutnya, kistanya sudah besar gitu ya karena tidak melakukan deteksi dini. Jadi ketika deteksi dini pap smear maka juga ikut dilakukan pemeriksaan USG sebaiknya ya. Selain pap smear bisa juga dengan IVA. Ibu-ibu kalau IVA itu malah lebih sederhana sebenarnya ya. Bisa dilakukan secara massal juga ya. Dan ini tidak jauh berbeda sebenarnya ketepatannya dengan pap smear ya. Dan kemudian bila ada dana bisa dilakukan pencegahan kanker leher rahim dengan melakukan vaksinasi. Jadi divaksin ya sehingga nantinya ketika ibu-ibu sudah memasuki menopause akan terbebas dari penyakit-penyakit kanker yang ada di dalam organ reproduksi. Karena kematian pada wanita yang paling banyak adalah akibat dari 2 ya, kanker payudara dan kanker leher rahim ya. Itu bisa kita cegah dengan melakukan pap smear dan dengan melakukan vaksinasi.
Baik, saya rasa sudah banyak sekali yang saya sampaikan Ibu-ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah setiap saat atas segala nikmat yang telah diberikan dan atas semua keadaan kita pada saat ini, maka bisa membuat tubuh kita menjadi lebih daya tahan tubuh kita menjadi bagus, kita menjadi sehat selalu, dan kita bisa menjadi cantik, sehat, dan produktif di masa menopause. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang saya khususnya dapatkan dari Bu Dokter. Terima kasih banyak. Semoga berkah ilmunya Bu Dokter. Jadi hal-hal yang kita ketahui tentang apa itu menopause, bagaimana gejalanya, ya, lalu apa kira-kira yang bisa kita lakukan, serta mungkin tips and trik supaya ketika masa menopause itu kita masih tetap sehat, cantik, bugar, dan juga insya Allah tetap produktif. Karena memang dari sebagian peserta ada yang mengatakan bahwa itu usia menopause kita sudah tidak produktif. Tapi ternyata dengan paparan tadi, insya Allah kita bisa produktif ya dok ya. Seperti itu insya Allah. Dan mulai banyak jadi yang tua hanya fisiknya saja, tapi semangat tetap harus selalu muda. Wah, selalu ini. Jadi ini bisa jadi moto kita nih ya dok ya. Iya betul. Baik. Kalau gitu insya Allah saya melihat peserta sudah banyak yang bertanya ya, dalam artian memang ada yang sudah masuk ke Q&A. Silakan mungkin yang ingin bertanya. Ya. Tapi memang nanti pertanyaan akan di-scan oleh panitia, gitu ya, akan di-scan oleh panitia. Hal-hal yang sudah terjawab lewat paparan dokter, insya Allah tidak akan dijawab kembali, gitu ya. Tadi ada usulan bagaimana kalau misalnya pertanyaan ini nanti dijawab di grup, gitu ya, karena semua peserta itu ada di grup. Mungkin nanti kami harus izin dulu dengan Bu Dokter apakah berkenan gitu kan, karena pertanyaan cukup banyak gitu ya. Tapi ini adalah kami mengakomodir saja, nanti mungkin Bu Dokter bisa berkomunikasi dengan kami. Oh gitu, alhamdulillah ini peserta Bu Dokternya gitu ya. Nanti mungkin panitia mohon. Oh iya. Panitia mohon untuk chat-chat pertanyaan yang mungkin seandainya tidak terjawab nanti bisa disampaikan di grup gitu ya. Tapi memang harus banyak bersabar untuk para peserta ya, karena memang banyak sekali pertanyaannya. Baik Bu Dokter, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan yang nanti akan ada Q&A and raise hand gitu ya. Saya juga minta kesediaan Bu Dokter untuk nanti memilih pertanyaan yang terbaik, tiga pertanyaan terbaik dari yang chat ataupun dari raise hand, nanti Bu Dokter minta perkenannya. Baik, Bunda semuanya yang dirahmati Allah, senang ya kita dapat ilmu hari ini. Dan insya Allah mungkin untuk melengkapi gitu ya, kita akan lihat video setelah ini berkenaan dengan ISKOK gitu, di mana akan ada produk yang bisa mensupport kita gitu ya ketika kondisi kita akan mempersiapkan menopause gitu ya. Mungkin kita lihat dulu sebelum sesi tanya jawab kita. Silakan untuk disampaikan video tentang ISKOK. Assalamualaikum. Seiring dengan bertambahnya usia 40 tahun ke atas, terjadi perubahan dan pengurangan fungsi tubuh yang sering mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Perubahan ini terjadi akibat melakukan 10 besar kebiasaan hidup yang tidak sehat. Ironisnya, survei mengatakan usia 20 hingga 29 tahun menduduki peringkat pertama kebiasaan hidup yang buruk. Sangat wajar ketika kebiasaan buruk ini mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk yang dikeluhkan oleh 68% dari total populasi manusia pada masa menopause.
Yang paling sering dikeluhkan saat usia menua yaitu gangguan penyakit degeneratif. Salah satunya terjadi pada otot dan sendi serta nyeri dan efek psikis akibat gangguan hormonal, terutama bagi wanita. Tubuh lebih sering merasa nyeri, tulang menjadi rapuh, juga meningkatnya level stres. Selain itu, ia juga menyebabkan perubahan pada penampilan fisik seperti rambut yang rontok, kulit yang mengering, payudara mengendur, dan berat badan yang terus bertambah drastis. Super Conductive Ion Series dan Is Aroma Master Formula Oil dapat membantu Anda menjaga kesehatan bila digunakan sejak usia dini, dan Anda juga bisa nyaman beraktivitas sehari-hari. Kedua produk ini bisa mengurangi rasa sakit yang dirasa oleh tubuh ketika usia bertambah lanjut. Aroma Master Formula. Memasuki umur lanjut usia, banyak terjadi perubahan pada tubuh seperti degenerasi sel dan perubahan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Hal ini menyebabkan nyeri pada rahim, sakit di persendian otot, proses penuaan pada kulit wajah dan rambut, dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Master Formula Oil adalah produk terbaru dari Iscox yang mencampurkan fungsi homeopati, yaitu metode penyembuhan dari tumbuhan dan mineral dengan fitur sistem aromaterapi Jerman. Iscox menjanjikan kualitas produk terbaik dengan mengambil aromaterapi dari Jerman sebagai negara pusat sertifikasi aromaterapi pertama di dunia. Berbeda dengan aromaterapi yang dikembangkan di negara lain, Is Aroma Master Formula Oil memaksimalkan 3 efek untuk tubuh: reaktivasi, perlindungan, dan pemulihan. Master Formula Oil diformulasikan dengan 29 ekstrak esensial oil Iscox untuk memenuhi kebutuhan spesifik reaktivasi sel-sel, perlindungan pada kulit dan tubuh, serta pemulihan pada luka atau degenerasi yang dialami. gangguan sirkulasi haidnya per bulan, bulanannya ya. Seperti itu. Gimana? Kalau misalnya waktu saya kuliah pun kadang-kadang kalau lagi awalnya itu saya bisa nggak kuliah. Itu saking sakitnya saya. Jadi waktu setelah menikah, jadi memang saya agak lambat karena dari hormon itu agak lambat mendapatkan keturunan.
Jadi setelah saya mengenalkan produk ini, saya pakai rutin itu alhamdulillah lancar. Pada darah saya ada, alhamdulillahnya lagi ada produk baru yang dari Aroma Series ini yang belakang Ibu Heni ya. Oh iya, luar biasa. Yang ini, yang satu ini. Ya. Jadi kan karena saya memang sudah cerita nih jelang 50 tahun ini kan udah memang fase-fase memang udah mau menopause. Jadi kadang-kadang 3 bulan saya dapat head, kadang-kadang datangnya banyak, tiba-tiba tidak. Jadi setelah pakai formula yang ini tuh lancar. Jadi sekarang udah lancar kembali seperti itu. Jadi memang ini bagus sekali, memang buat kita melancarkan sirkulasi daripada peredaran darah kita. Jadi itu yang membuat hormonal kita jadi kembali normal. Kebetulan kita ada produk yang 61, kita kan satu paket ini, itu ada yang 61 itu buat yang sendi, itu yang buat itu Mbak Eni udah pernah pakai atau belum? Ya, jadi saya pakai juga coba ini kan karena memang postur tubuh saya agak besar, jadi saya memang terkendala di lutut dan di pergelangan tangan saya gitu kan. Jadi kalau misalnya buat aktivitas karena memang lemaknya di sini jadi agak sakit, apalagi kalau lagi ibadah. Kalau misalnya kita lagi sholat itu kan agak sulit tuh kita untuk bangun, untuk ruku, untuk sujud. Nah, kita pakai ini. Jadi saya pakai ini itu pas 4 jam ya, 4 jam pakai, terus pakai lagi di rutinitas. Tuh alhamdulillah sekarang lancar gitu, nggak ada sakit lutut saya. Nyeri udah nggak ada ya. Nah, kebetulan saya juga pakai semuanya produk. Ini sama keluhannya Bu Heni. Kalau saya itu kebetulan punya osteoartritis, jadi ada bermasalah radang sendi di dengkul saya. Dan itu saya aplikasikan dengan formula series ini yang di 61 ini. Saya pakai setelah mandi pagi dan mandi sore. Jadi saya setelah itu saya oleskan di bagian dengkul sama lengan saya ini. Itu dia alhamdulillah bisa memperbaiki saya punya radang sendi ini udah tidak nyeri sekali. Ini seperti itu. Nah, kalau yang untuk terakhir ini formula series yang untuk pure esensial nomor 31 itu dia benar-benar bagus sekali di masa-masa pandemi ini loh. Mbak Heni kan, Mbak Heni udah pakai atau belum ini? Baru mau coba ya. Kalau saya udah coba nih teman-teman ya, karena apa? Dia formula yang nomor 31 ini di masa pandemi ini dia bagus sekali untuk bantu melancarkan pernapasan kita. Apalagi di zaman corona kayak ini yang virus banyak sekali gitu kan, polusi jadi di sini selain saya tetesin di ruangan untuk di ruangan juga bisa di booster, atau kalau saya keluar rumah itu saya selalu tetesin di masker saya aroma serum itu buat melancarkan peredaran saya punya pernapasan. Dan itu selain itu dia juga membantu sekali buat teman-teman yang ada alergi pernapasan, ada asma. Nah itu dia membantu sekali untuk mengurangi asmanya mereka. Kebetulan anak saya kan menderita asma, umurnya 12 tahun, kelas 6. Tapi kalau misalnya sedang kumat itu ya seperti asma biasa ya, anak-anak kemudian nafasnya susah. Nah, biasanya kan saya ke rumah sakit untuk penelitian nebulizer dibuang baru dia bisa bernafas normal lagi. Semenjak saya memakai aromaterapi terutama yang hybrid itu hanya saya tisu aja, itu ditetesin aja. Nah itu dihirup ada berjarak ya, jadi nggak berjarak. Itu dalam waktu 5-10 menit itu asmanya langsung reda. Tanpa kita sadari, teknologi dapat membahayakan kesehatan kita. Dari 10 kebiasaan tidak sehat, 3 diantaranya disebabkan oleh pemakaian perangkat elektronik lepas. Kondisi pandemi corona yang terjadi saat ini mengakibatkan kita berinteraksi secara intens dengan perangkat elektronik. Menggunakan alat elektronik terlalu lama akan mempercepat penuaan
di sekitar mata dan menyebabkan masalah penglihatan. Ia dapat membuat tulang belakang, vertebra servikal, vertebra torakal, pinggang, tulang sulbi vertebra, dan pelvis menjadi miring dan mengalami degenerasi. Banyak penyakit berpusat pada tulang belakang. Jika tulang belakang rusak, transmisi syaraf sensorik dan motorik akan terpengaruh. Transmisi syaraf simpatetik pada dua sisi tulang belakang dapat mati, dan Anda akan kehilangan kendali atas kegiatan yang disengaja maupun kegiatan kecil yang tidak disengaja. Iscog Superconductive Metallic Ion Series, produk dari Jepang. Serat superkonduktif silver ion dibalut atau dibungkus dengan perak. Superkonduktif copper series yang terbuat dari tembaga terdiri dari serat spesial yang dilumuri larutan tembaga sulfat. Ketika menyentuh lembab pada tubuh dan suhu yang mengelilingi tubuh kita, serat superkonduktif ion akan mengeluarkan ion perak dan tembaga dengan muatan positif yang akan memberi efek kesehatan berlipat ganda untuk tubuh. 6 fitur utama superkonduktif ion series. 1. Arus tegangan mikro merangsang bagian tubuh dan mengakibatkan suhu tubuh. Produk ini meningkatkan sirkulasi darah dan saluran agunan aktif mengembalikan sel tubuh pada kondisi homeostatis. 2. Elektrik statis menyebabkan asam, jaringan tubuh, saraf, dan menghambat sirkulasi darah. Produk SCI mengeliminasi elektrik statis yang ada pada tubuh. 3. Superkonduktif metallic ion series ini telah diuji oleh berbagai laboratorium profesional. Produk ini secara efektif melindungi 99,99% gelombang elektromagnetik. 4. Sinar inframerah jauh meningkatkan sistem sirkulasi mikro dalam tubuh. Mereka mempercepat detoksifikasi dengan membantu melepaskan kelebihan air yang tertahan di tubuh, meningkatkan level oksigen di dalam tubuh. 5. Ketika dingin, superinduktif metallic ion memantulkan kembali panas tubuh dan menyimpan panas itu di dalamnya. Ketika panas, ia memancarkan panas dengan saluran pantulan sinar matahari untuk memblokir sumber panas dan menjaga tubuh tetap dingin. 6. Muatan positif superkonduktif metallic ion series menetralkan muatan negatif bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap pada tubuh. Kita pakaikan ini protokol. Alhamdulillah itu kakinya sebelah kanan sakit ya Bu ya, pengapuran. Disuruh operasi nggak Bu sama dokter? Iya. Nah alhamdulillah ini barusan tongkatnya dilepas, sekarang Ibu lepas, Ibu jalan. Seneng banget, ternyata Ibu masih mudanya jalannya kenceng banget. Sekarang Ibu seneng banget dan saya juga seneng lihatnya, ya Allah. Barusan Ibu naik tangga, katanya pertama kali naik tangganya gimana Bu? Pegangan ya? Sekarang tadi
Barusan dicoba ya Bu naik tangga, udah gagah. Ya makasih ya Bu. Gimana jalannya? Jadi jatuh. Oke, menarik sekali produk Iskok. Insya Allah nanti akan ada door prize berkenaan dengan produk Iskok untuk para bunda yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, tapi mungkin kita tahan dulu, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bunda bisa menjawab pertanyaan tentang produk-produk Iskok. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kita yang ada 2 termin. Di mana termin pertama ini adalah kita mulai dengan pertanyaan yang ada di Q&A, gitu ya, yang sudah di-scan oleh panitia. Beberapa pertanyaan yang sudah terjawab melalui paparan dokter, insya Allah kita tidak jawab kembali. Dan seperti tadi saya sampaikan, Bu Dokter ternyata berkenan nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup, hanya memang perlu kesabaran para peserta. Baik, seperti itu. Termin pertama saya bacakan dahulu pertanyaannya, Bu Dokter. Sambil siap kira-kira pertanyaan apa yang pertanyaan mana yang menjadi pertanyaan terbaik juga. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama dari ini ada dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau mengajukan pertanyaan. Saya Mia dari Jakarta. Setelah memasuki menopause, saya susah sekali mau menurunkan berat badan. Saya pernah baca, ini hubungannya dengan berkurangnya atau ketiadaan hormon estrogen. Objin saya tidak mau meresepkan obat hormon pengganti. Baiknya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menurunkan berat badan? Apalagi saya ada kondisi hipotiroidisme, yang itu sendiri saja sudah membuat sulit menurunkan berat badan, apalagi ditambah dengan menopause. Mungkin itu pertanyaan pertama, Bu Dokter. Kita langsung satu-satu pertanyaan aja, Bu Dokter, nggak apa-apa? Iya, boleh. Iya, dari Bu siapa tadi Bu pertanyaannya? Oke, baik. Silakan itu pertanyaan dari Nia. Dari Bunda Nia. Bunda Nia. Ya. Baik Bunda Nia, jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara menurunkan berat badan pada saat menopause gitu ya. Jadi memang pada saat menopause ini ada perubahan dalam metabolisme. Suaranya terdengar? Sudah pakai headset. Kedengaran. Alhamdulillah kedengaran. Ada perubahan dalam metabolisme ya. Jadi orang yang sudah lebih tua metabolismenya akan lebih lambat gitu ya. Jadi konsumsi makanannya tidak lagi sama dengan ketika kita masih muda. Ketika kita masih muda, kita asupan kalori per hari sekitar 2000 kalori. Tapi ketika sudah menjelang usia menopause, maka sebaiknya asupan kalorinya menjadi sekitar 1000 sampai 1200 itu sudah cukup. Karena kita geraknya juga jadi berkurang ya, tidak seperti ketika masih muda. Gitu. Jadi yang pertama pastinya dengan mengurangi asupan kalori ya. Jadi kalorinya cukup sekitar 1000 gitu. Kalau saran saya Bu sebaiknya berkonsultasi kepada ahli gizi. Jadi kita melakukan diet tapi bukan berarti tidak makan. Kita tetap makan tetapi nanti oleh ahli gizinya akan dipilihkan makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah ya. Jadi mengandung kalori yang lebih rendah gitu. 99 juga ada sebenarnya yang indeks glikemiknya rendah gitu ya, kalorinya rendah. Jadi kita tetap bisa makan perut tidak kosong ya, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit lain. Nanti kalau kita dietnya terlalu keras bisa juga nanti mengganggu lambung dan sebagainya. Jadi baiknya berkonsultasi ke ahli gizi, nanti akan dihitung kalori kita per hari berapa sesuai dengan berat badan tubuh kita berapa gitu ya. Secara globalnya kalau saran saya adalah mengurangi kalori ya, yang pertama dengan satu lagi membakar kalori itu ya, membakar itu dengan olahraga tadi ya, mencari olahraga yang tetap menghasilkan panas ya, membakar kalori tetapi aman untuk wanita-wanita pada masa menopause gitu. Itu saran saya, mungkin bisa menjawab ya.
Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi intinya adalah lebih kepada makanan, lalu juga olahraga dan konsul pada dokter gizi ya Dok ya, insya Allah. Ini pertanyaan memang dari kemarin Dok, apa namanya? Pertanyaan pertama di grup dan juga pertanyaan pertama di Q&A. Ini semangat sekali Bu Mia. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Iya, memang Selanjutnya ibu-ibu, saya tambahkan lagi ya, memang masalah peningkatan berat badan ini pada ibu-ibu menopause memang banyak sekali gitu ya. Jadi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun biasanya rasanya makannya nggak banyak, tapi kok berat badan setiap ditimbang perlahan tapi pasti nambah terus. Ya, itu karena itu. Jadi memang karena kita geraknya juga sudah mulai berkurang ya, sehingga kalorinya juga memang harus dikurangi, tidak seperti dulu lagi. Porsi makannya gitu, porsi makannya juga harus. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Ini juga jadi perhatian buat saya nih yang menjelang 50 tahun. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah dari Bunda Akhlia Dahlan gitu ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Sesudah menopause, saat berhubungan intim ada rasa nyeri. Bagaimana mengatasinya? Adakah pengaruh terhadap penyakit hipertensi dan jantung? Mungkin sekalian juga tadi saya lihat ada juga masih bisa orgasme nggak Dok? Gitu kan, khawatir gitu kan, seperti itu. Masih apa? Seperti itu. Terus ada yang nanya juga, terus kalau laki-laki menopause nggak? Gini, sesudah menopause, saat berhubungan intim ada rasa nyeri. Bagaimana mengatasinya? Lalu adakah pengaruh terhadap penyakit hipertensi dan jantung? Terus masih bisa orgasme nggak? Oh, masih bisa. Itu pertanyaannya Dok mungkin ya. Buat apa yang iya kan khawatir juga ya. Gitu. Terus kalau laki-laki punya nggak sih seperti kita gitu, ada menopause, kayaknya iri nih Dok. Kalau perempuan ada, kalau laki-laki gimana ya Dok gitu. Mungkin itu pertanyaannya Dok, silakan. Ya, baik, tadi dari siapa Bu yang bertanyanya? Ibu siapa? Dari Ibu Akhlia Dahlan. Akhlia Dahlan. Akhlia, ya, baik. Ibu Akhlia Dahlan, ya. Ini ada sedikit saya gabung dengan pertanyaan yang lain ya. Yang lain. Oh iya, baik. Ya, jadi bagaimana mengatasi nyeri saat berhubungan intim? Ya, jadi tadi dari yang saya sampaikan, jadi bisa menggunakan seperti pelumas gitu ya. Jadi awalnya sih sebenarnya ini dulu yang tadi saya sampaikan, komunikasi yang efektif antara suami dan istri ya, kemudian hubungan seksual yang rileks gitu ya, terburu-buru sehingga mengurangi terjadinya laserasi atau rasa nyeri di vaginanya. Kemudian juga bisa menggunakan pelumas ya. Kalau masih terasa kering, bisa menggunakan pelumas yang bisa diberikan di depan vagina, atau bisa juga ada pelumas yang bisa dimasukkan ke dalam vagina langsung. Kalau ada tips yang agak lebih mudah ya, saya waktu itu pernah berdiskusi dengan seorang ibu-ibu yang sudah masuk ke menopause ya. Beliau bercerita bahwa caranya sebelum berhubungan beliau membersihkan vaginanya, kemudian dibiarkan saja itu agak basah. Sehingga dengan agak basah ketika berhubungan jadi tidak nyeri gitu. Kalau menurut saya ini mungkin bisa juga sebagai salah satu trik ya. Walaupun kalau air memang beda dengan gel. Kalau gel dia memang lebih lembab ya. Kalau dengan air kemudian tidak kurang membantu, maka boleh pilih yang bentuknya gel atau yang gel yang bisa dimasukkan ke dalam vagina gitu. Nah, kemudian bisa merasakan orgasme atau tidak ya. Jadi memang makin tua setelah pasca menopause, memang organ klitorisnya wanita itu akan makin mengecil. Orgasme itu biasanya pusatnya yang paling banyak itu adalah di klitoris ya, yang ada di bagian atas ya Bu ya. Jadi vagina itu ada yang di bagian atas. Nah, klitorisnya memang lebih mengecil sehingga orgasme ini akan lebih sulit untuk dicapai memang ketika sudah mengalami menopause. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tetap bisa dengan hubungan seksual yang rileks ya. Sama-sama suami juga paham, ini juga paham, sehingga bisa dengan hubungan seksual yang rileks akan lebih bisa meningkatkan kemudahan untuk terjadinya orgasme gitu. Nah, kemudian laki-laki apakah ada menopause juga ya? Kalau laki-laki namanya jadi andropause ya. Ya, jadi pada laki-laki memang ada juga penurunan dari hormon testosteron, tapi dia menurunnya tidak seperti wanita. Kalau wanita kan menurunnya agak cepat ya, cepat kemudian benar-benar
sekali, hampir tidak ada, sehingga keluhan-keluhan itu timbul. Tapi pada laki-laki juga ada penurunan, tapi penurunan itu sangat perlahan-lahan, sehingga bisa tidak terlalu signifikan gejalanya ya. Tapi nanti bisa juga terjadi gejala-gejala seperti wanita, seperti perubahan mood, gangguan tidur, itu depresi dan sebagainya, itu juga bisa terjadi pada laki-laki. Ya. Oke, Itu. Baik Bu Dokter, terima kasih. Ya. Berarti memang kita harus mulai menjalin komunikasi dengan pasangan kita ya, untuk Jelita dan Lolita juga seperti itu. Dan insya Allah dengan komunikasi ini akan berjalan dengan baik lah gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang patut dikhawatirkan ya dok ya. Yang penting kita komunikasi dulu ya dengan suami ya. Iya betul. Ada banyak cara sebenarnya. Dan dengan memberikan pelumas yang dimasukkan ke dalam vagina itu sebenarnya sudah nyaman sekali. Soalnya itu bisa menjadi solusi. Baik. Terima kasih. Ini jadi pengetahuan juga insya Allah. Baik Bu Dokter, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sutanti. Sutanti Jakarta. Assalamualaikum Dokter Kartini, saya mengalami flek-flek hampir setiap hari. Sudah konsul ke spesialis kandungan di USG, hasilnya adalah penebalan dinding rahim. Lalu diberikan Primolut 1 bulan, haid saya normal, tetapi bulan berikutnya flek-flek kembali. Disarankan kuret kembali, 1 tahun yang lalu saya pernah kuret. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan penebalan dinding rahim dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak menebal kembali? Terima kasih. Itu dok. Ya, baik. Ibu Sutanti di Jakarta. Jadi penebalan dinding rahim ini memang bisa menyebabkan gangguan-gangguan perdarahan ya. Ada yang gangguannya berupa flek-flek, ada juga yang gangguannya berupa perdarahan yang banyak. Jadi haidnya bisa memanjang lama ya. Kemudian keluarnya bisa banyak, besar-besar, bahkan kadang seperti keluar jaringan gitu yang kita bilangnya sebenarnya seperti beludru. Jadi keluarnya seperti kadang ada yang menganggap ini jangan-jangan keguguran gitu ya, karena seperti keluar jaringan. Jadi itu sebenarnya adalah lapisan dalam rahim yang terjadi pada orang dengan penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini bisa disebabkan karena gangguan hormon ya. Karena hormon estrogen yang tinggi bisa, makanya biasanya penebalan dinding rahim banyak juga terjadi pada orang-orang yang gemuk ya, orang-orang yang gemuk atau orang-orang yang ada diabetes atau hipertensi gitu ya. Kemudian bisa juga penebalan dinding rahim ini akibat dari proses tumor sebenarnya. Jadi tumornya bisa jinak dan bisa ganas ya. Karena itu biasanya dokter akan menganjurkan kuret seperti yang dilakukan oleh Ibu Sutanti. Jadi kuret itu untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Jadi bukan untuk pengobatan. Jadi itu untuk mengetahui penyebabnya gangguan hormon kah, atau ada kelainan yang jinak atau yang ganas. Yang perlu kita waspadai adalah yang ganas, kanker endometrium atau kanker rahim, bukan leher rahim, lain lagi ya, kanker rahim. Jadi kanker rahim ini sering terjadi pada orang yang endometriumnya tebal. Jadi harus hati-hati pada orang yang endometriumnya tebal atau penebalan dinding rahim tadi, waspada terhadap kanker endometrium. Nah, itu bisa diketahui dari kuret. Nanti dari kuret dia bisa mengatakan apakah ini ada ke arah kanker atau tidak. Ya, kalau ada ke arah kanker, ketika dia masih stadium yang awal, masih ada di dalam rahim, belum menyebar ke otot rahim, belum menyebar ke sekitarnya, itu akan lebih mudah penanganannya dan angkat rahim selesai, sehat, sembuh. Tapi kalau misalnya dia sudah menyebar ya, sudah ke stadium 2, 3 dan sebagainya, itu sudah tidak bisa dilakukan angkat rahim, harus tinggal kemo atau sinar gitu. Jadi itu baik sekali memang. Tadi yang saya bilang USG yang dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan pap smear. Jadi kita biasanya pap smear aja ya, pap smear rutin nih setahun sekali, tapi tidak dilakukan pemeriksaan USG. USG bisa melihat ketebalan dinding rahim, bisa melihat kista dan sebagainya gitu. Jadi deteksi dini sehingga dari awal ada kelainan ke arah penebalan rahim itu bisa terdeteksi. Untuk mencegahnya ya, tadi pertanyaannya ya, untuk mencegah terjadinya penebalan dinding rahim bisa dengan melakukan pola makan yang baik ya. Kalau bisa berat badan diusahakan ke berat badan yang normal gitu ya. Tadi dengan mungkin mengurangi karbohidrat dan sebagainya, juga mengurangi
produk-produk estrogen yang alami. Jadi tadi kan produk estrogen yang alami itu ada dari kedelai dan sebagainya, itu justru dikurangi supaya hormonnya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak terlalu tebal gitu ya. Juga bisa biasanya ini karena ada hubungannya dengan genetik juga sebenarnya Bu. Jadi ada orang dengan pola hormon yang memang lebih tinggi sehingga dia lebih mudah untuk menjadi penebalan rahim. Makanya kadang ada yang ibunya mengalami penebalan rahim, nanti anaknya kadang suka seperti itu. Dan ini memang tidak bisa dihindari ya kalau seperti itu. Jadi yang penting adalah rajin untuk memeriksakan diri ke dokter gitu. Berarti itu ya kalau saya lihat ternyata USG itu nggak hanya untuk yang hamil ya dok ya? Iya, nggak hanya untuk yang hamil. Iya, bisa untuk itu. Iya, bisa untuk mendeteksi berbagai kelainan yang bisa terjadi pada rahim atau pada indung telur. Oke, baik. Terima kasih banyak nih dok ini ya. Jadi ada lagi pertanyaannya dok, kalau dia dari Ibu Nilma nih, mungkin sedikit nyambung juga gitu ya. Saat usianya 40 tahun mengalami hiperplasia endometrium dan saya sampai 5 kali dilakukan kuret dalam 1 tahun. Apakah itu mempercepat proses menopause? Karena usia 47 saya sudah tidak mens lagi gitu ya. Seperti itu dok. Jadi apakah itu memang ternyata mempercepat kondisi kuret setahun 5 kali dok? Ya, ini sama nih, hiperplasia endometrium adalah nama lain dari penebalan rahim tadi. Ya, jadi penebalan rahim itu nama istilahnya adalah hiperplasia endometrium. Jadi memang dilakukan kuret untuk mengetahui penyebab. Tapi kuretnya itu sebenarnya hanya kuret sampling sebenarnya. Jadi kuretnya tidak mengerok sampai tipis karena dia hanya mengambil sampel aja untuk dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Jadi tidak mempengaruhi dia menjadi lebih sampai 5 kali dok. Iya. Banyak banget ya sebenarnya. Biasanya paling kita lakukan 5 kali setahun. Iya, biasanya paling banyak tuh sekitar 2 kali. Karena biasanya gini, setelah dikuret, kemudian tahu penyebabnya, kita terapi hormon. Terapi hormon itu sekitar 3-6 bulan. Dan kemudian biasanya dia akan bertahan sekitar 2 tahunan ya, kalau memang punya hiperplasia yang berat ya. Sekitar 1-2 tahun biasanya dia baik tuh kalau sudah terapi hormonal, tapi nanti bisa timbul lagi. Jadi kalau sampai 5 kali terlalu banyak sih. Iya, biasanya paling 1 tahun atau 2 tahun sekali. Ya, dan usia 47 Ibu Nilma sudah mudah-mudahan nanti tidak ada hubungannya sih sebenarnya dengan kuret itu. Berarti tidak ada hubungannya ya dok ya. Jadi sebenarnya aman ya. Mungkin Bu Nilma nanti bisa konsultasi lagi dengan dokternya ya. Baik Bu Nilma. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Rike Puspasari. Apakah ada korelasi antara POS dan memori atensia? Kemampuan fungsi otak apa saja yang akan berpengaruh akibat menopause ini dokter? Ya, jadi ini hubungannya dengan demensia. Ya, jadi hormon estrogen menopause dengan demensia dok. Ya, hormon estrogen ini bisa mencegah terjadinya demensia. Ya, makanya katanya kalau hormon estrogen ini bisa bikin wanita jadi pinter, katanya. Jadi tidak mudah untuk lupa. Nah, ketika sudah berkurang hormon estrogennya, maka dia aliran darah ke otak dia jadi berkurang, bisa menurunkan fungsi kognitif ya. Kemudian bisa juga mempengaruhi zat-zat tertentu di dalam otaknya, sehingga akhirnya lebih mudah untuk kehilangan memori untuk yang demensia itu. Jadi memang berhubungan sekali ketika estrogennya rendah, maka akan lebih mudah untuk terjadi demensia. Dan kelainan-kelainan pada otak yang lain ya, seperti sulit konsentrasi tadi ya, kemudian gangguan emosi juga bisa terjadi akibat dari berkurangnya hormon estrogen. Gitu. Makanya banyak juga yang ini ya, orang-orang yang terima kasih ya. Iya Bu, ya jadi banyak memang yang mengalihkan. Kemudian terjawab Bunda Rika. Silakan Bu lanjut. Iya betul. Ini mungkin ada juga ini pertanyaan kembali dari Bunda Laila Jakarta ya, Bunda Laila Jakarta.
di mana menyatakan bahwa sudah 3 bulan terakhir ini saya mengalami sakit kepala. Sudah ke dokter saraf, sudah MRI, dan menjalani prosedur lumbal fungsi. Menurut dokter tidak ada yang salah dengan saraf otak saya. Apakah mungkin ini berhubungan dengan premenopause? Usia saya sekarang 45 tahun, sakit kepalanya hampir tiap hari, terutama menjelang malam. Akan lebih sakit ketika menjelang waktu-waktu mens gitu ya. Hal ini mulai terasa mengganggu aktivitas sehari-hari. Terkadang mengendarai mobil terasa menekan mata sehingga harus memejamkan mata. Wah, ini gawat ini kalau bawa mobil memejamkan mata ya, Dok. Gimana nih, Dok? Iya, bahaya itu ya. Ya, jadi penyebab sakit penyebab sakit kepala ini bisa dari berbagai organ. Tadi bisa dari otak ya, memang bagus untuk dilakukan pemeriksaan imaging seperti MRI tadi ya. Jadi memang baiknya berkonsultasi ke dokter saraf ya, dicari apakah ada kelainan-kelainan pada otaknya gitu ya. Bisa juga kelainannya karena di mata juga bisa, Bu, mata membuat kita jadi sakit kepala ya. Baiknya juga konsultasi ke mata karena pada usia 40 ke atas biasanya kita sudah mengalami kelainan pada biasanya jadi hipermetrop ya, jadi plus ya. Biasanya mungkin kalau kita tidak pakai kacamata itu mungkin bisa membuat mata kita lebih terpaksa untuk mencekung gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi bisa juga sebenarnya ini adalah gejala dari menopause ya. Jadi bisa coba dicari dulu penyebabnya dari tempat lain, seperti tadi apakah mata juga ada masalah, kemudian di kepala ada masalah atau tidak ya. Kemudian bisa juga gangguan pada telinga misalnya. Ketika tidak ada dan itu masih ada, kita boleh coba dengan memberikan terapi hormonal ya. Ketika diberikan terapi hormonal kemudian sakit kepalanya berkurang ya. Nah, mungkin ini memang penyebabnya karena premenopause gitu. Nah. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab Bunda Ella dari Dr. Kartini nanti. Lanjut, Dok, ini ada yang menanyakan tentang ini dari Bunda Susulewati gitu ya. Pemeriksaan pap smear dan mamogram apakah masih perlu dilakukan untuk wanita yang sudah menopause? Terus apakah setahun sekali atau bagaimana waktunya? Terus juga ada yang bertanya dari Bunda Ana yang tertarik info terapi suli hormon. RS mana ini, Dok, bisa didapatkan terapi suli hormon ini? Itu, Dok, mungkin pertanyaan langsung. Ya, baik. Kepada Ibu Susilawati, pemeriksaan pap smear ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang ini penting sekali buat kita. Pemeriksaan pap smear ini kadang-kadang banyak yang merasa bilangnya malu atau merasa nggak nyaman gitu pemeriksaan pap smear. Karena kita harus membuka bagian kita yang kita sembunyikan ini. Tapi itu sebenarnya sangat bermanfaat. Pemeriksaannya hanya sebentar ya. Ini saya menggugah ibu-ibu untuk tidak ragu untuk melakukan pemeriksaan pap smear karena pemeriksaan ini banyak yang tidak mau karena harus buka-bukaan gitu ya. Padahal itu penting sekali ya. Itu bisa menyelamatkan kita ketika kita bisa diketahui ada kelainan dari kelainan sel menuju ke arah kanker, belum sampai kanker, itu bisa kita terapi sehingga akhirnya bisa sembuh sempurna. Kita sudah jadi kanker terlambat ya, sudah ada gejala keputihan atau berhubungan berdarah ya, atau nyeri. Nah itu ketika pas dilihat sudah berbentuk bunga kol, udah jadi kanker, nah itu udah terlambat. Jadi pap smear ini untuk deteksi dini ya. Nah pap smear ini walaupun sudah menopause tetap harus dilakukan ya. Memang resiko untuk menjadi kanker leher rahim lebih kecil pada wanita dengan yang sudah menopause karena penyebab dari kanker leher rahim ini adalah infeksi virus HPV. Infeksi itu suka pada tempat tertentu di dalam leher rahim yang dia lebih terbuka pada saat masih muda. Ketika sudah tua dan menopause, dia sudah menutup, sudah masuk ke dalam sehingga si virusnya udah nggak ketemu lagi sama tempat itu. Tapi dari infeksi virus HPV sampai menjadi kanker itu membutuhkan waktu paling cepat sekitar 2 tahun dan paling lama bisa sampai 15 tahun. Jadi bisa jadi nih misalnya sebelum menopause ibu sudah kena virus HPV, kemudian berproses 10 tahun kemudian baru kelihatan. Nah, jadi tetap diperlukan pemeriksaan pap smear itu. Gitu.
Ya, jadi pemeriksaan pap smear bisa macam-macam tadi, banyak macamnya yang tadi saya sampaikan. Ada pap smear konvensional, ada pemeriksaan IVA, ada pemeriksaan pap smear berbasis seluler ya disebut TinPrep, ada juga pemeriksaan pap smear yang TinPrep digabungkan dengan pemeriksaan HPV DNA. Yang pemeriksaan pap smear berbasis seluler dengan HPV DNA ini yang paling baik ya. Paling baik dia bisa mendeteksi sampai hampir 100% bahwa kalau itu negatif, insya Allah 95% tidak akan terkena kanker leher rahim. Kalau pemeriksaan pap smear atau IVA itu sensitivitasnya baru sekitar 60-70% sebenarnya ya. Nah, kalau pemeriksaannya sudah dengan yang berbasis seluler dan HPV DNA itu 3 tahun atau 5 tahun sekali cukup. Tapi kalau dengan pemeriksaan pap smear dan konvensional itu dianjurkan sekitar 1-2 tahun dilakukan pemeriksaan rutin. Untuk mamografi juga menurut saya itu pemeriksaan yang perlu dilakukan di atas usia 40 tahun ya, bisa dilakukan pemeriksaan mamografi secara rutin. Gitu. Ya, kemudian ada pertanyaan suli hormon ya. Untuk Kira-kira suli hormon tempatnya di mana tuh, Dok? Suli hormon itu sebenarnya bisa di mana saja. Karena obatnya itu ada di apotek sebenarnya. Jadi bisa di mana saja, berkonsultasi dengan dokter ahli kebidanan, nanti akan dinilai dulu apakah memenuhi syarat untuk terapi suli hormon, karena dia banyak kontraindikasinya, banyak yang tidak boleh pada pasien-pasien tertentu. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, aman, boleh dilakukan terapi suli hormon, nanti akan diresepkan oleh dokternya, dan itu bisa ada di apotek. Jadi bisa di mana saja, dia sebenarnya di dokter kebidanan. Tak berkonsultasi. Baik. Terima kasih dokter jawaban-jawabannya. Ini karena saya harus membagi 2 sesi. Sesi pertama pertanyaan Q&A gitu. Tadi sudah beberapa pertanyaan gitu ya. Mohon maaf tidak bisa semuanya gitu ya. Setelah ini nanti akan saya lanjutkan kepada raise hand gitu. Tapi Dok, mungkin sebelum ke pertanyaan raise hand, dari beberapa pertanyaan Q&A, apakah ada 3 pertanyaan terbaik Dok yang mungkin nanti akan mendapatkan door prize? Pertanyaannya baik semua kayaknya nih. Aduh, agak sulit jadinya ya kita tentukan yang terbaik ya. Iya. Mungkin ada 3 Dok gitu, kalau misalnya memang ini sekaligus nanti dicatat oleh panitia pertanyaan yang terbaik ini dari Q&A. Mungkin pertanyaan pap smear tadi bagus ya. Pap smear karena itu penting sekali ya. Ya, berarti dari Ibu Susilowati ya. Ibu Susilowati mendapatkan door prize ya untuk Ibu. Mungkin ada lagi dua orang lagi Dok. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya, ini semuanya pertanyaannya bagus. Sebenarnya saya sulit milih ya, tapi saya harus memilih ya. Iya, ini betul. Bunda Mia juga bagus. Yang pertama yang tentang berat badan ya. Kenapa berat badan pada wanita menopause? Oh, yang pertama ya, Bunda Nia, ya. Karena ini memang banyak dikeluhkan oleh wanita pada usia menopause ya. Kemudian satu lagi ya, lagi yang mana ya? Ayo, yang mana? Ini hubungan antara menopause dengan demensia. Hubungan antara menopause dengan demensia itu berarti, sebentar saya cari tadi mana. Maaf Ibu, sebenarnya harusnya dapat door prize. Oke. Yang nanya bagus. Oh, harusnya ya. Ibu Rike berarti ya, Rike Puspasari. Alhamdulillah ada 3 orang Dok. Tapi mungkin dari ini memang kita harus memilih. Terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Baik, saya akan lanjutkan dengan termin kedua dengan pertanyaan ya. Saya lihat dulu siapa yang raise hand. Nanti yang raise hand untuk dibantu dibuka untuk mute-nya oleh operator gitu ya. Dan tolong sampaikan pertanyaan dengan langsung, tidak perlu bertele-tele untuk para penanya. Saya lihat dulu ini di mana ini. Oh, sebentar. Karena banyak sekali. Ya. Sebentar ini untuk
Oke, ini ada 19. Yang pertama adalah dari Yunita Jakarta. Yunita Jakarta. Hadir Bunda Yunita? Adakah? Mohon operator untuk bisa spotlight dan dibuka untuk Bu Yunita Jakarta. Jakarta Yunita ininya ya, ID-nya. Adakah Bunda Yunita? Oke, kalau memang tidak ada, itu ada di sini tidak ada namanya, adanya Galaxy ya. Oke, kalau memang tidak ada juga, Puswati-wati. Puswati-wati, operator bisa tolong dibantu. Puswati-wati. Ini banyak sekali yang raise hand juga nih. Oke, sudah di Kuswati-wati sudah dibuka oleh operator, silakan. Bunda Kuswati. Ada Bunda Kuswati, silakan pertanyaannya langsung diajukan pada Bu Dokter. Nah, ini mungkin bisa siap-siap Ibu Mia Yusuf. Oh, yang ada dulu siapa nih? Ibu Mia? Ya, saya sudah standby. Oh, standby sudah. Ibu Kuswati-wati ya? Bukan, saya Ibu Mia. Oh, Bu Mia. Baik, kalau gitu Bu Mia, silakan Bu Mia. Bu Mia Yusuf ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi dari pertanyaan yang sebelumnya saya dapat itu best question. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi, Dok. Kalau tadi ada pertanyaan pap smear perlu atau tidak gitu ya. Sekarang yang saya mau tanyakan, kalau memang sudah menopause juga tetap perlu kontrol ke objin kan, Dok? Tapi sebaiknya berapa kali dalam setahun atau ya berapa periodenya gitu. Terus apa saja yang mau diperiksa? Apa yang perlu diperiksa? Itu saja, Dok. Silakan Bu Dokter bisa langsung. masih di mute ya tadi. Ya, terima kasih Bu Mia pertanyaannya. Jadi untuk menopause berapa kali harus kontrol ke dokter obgyn gitu ya Bu ya, untuk melakukan deteksi dini mungkin ya untuk pemeriksaan ini pada ibu-ibu yang sehat ya Bu, nggak ada keluhan maksudnya kan. Bila ada ibu kalau ada keluhan ya harus memeriksakan diri ketika ada keluhan. Tapi ketika tidak ada keluhan, semuanya sehat-sehat saja, maka ketika sudah menopause yang perlu dilakukan adalah deteksi dini kanker leher rahim ya, yang tadi, dan deteksi dini dari kelainan-kelainan yang ada di rahim atau di indung telur tadi. Nah, berarti yang perlu dilakukan adalah pap smear dan USG. Nah, itu bisa dilakukan kalau indung pap smear pakai yang tadi yang paling baik tadi saya sebutkan, yang berbasis sel dan HPV DNA itu bisa 3 tahun sekali. Tapi kalau pap smear biasa boleh sekitar 1 sampai 2 tahun. Saran saya sekitar paling lama 2 tahun sekali Bu untuk memeriksakan kelainan-kelainan itu. 1 atau 2 tahun ya. Lebih baik kalau bisa 1 tahun sekali lebih bagus, tapi paling lama 2 tahun sekali untuk memeriksakan diri cepat menopause. Bila tidak ada keluhan ya Bu, tidak ada sama sekali, tidak ada keluhan, 1 sampai 2 tahun sekali. Kira-kira bagaimana Bu Mia? Apa ada pertanyaan lagi atau kurang jawaban saya mungkin? Ya cukup sih Dok. Sebetulnya memang karena ibu saya itu meninggal karena kanker kulit tapi di dalam tubuh. Itu ketahuannya juga karena penglihatan hilang gitu. Nah itu sebetulnya kalau ibu saya tetap kontrol ke
ginekolog itu seharusnya bisa ketahuan karena waktu di USG gitu ya. Tapi ibu saya setelah menopause itu tidak pernah kontrol. Jadi kenyut ya buminya. Ya, ibu saya berpesan pokoknya walaupun sudah menopause tetap harus kontrol ke dokter. Tapi maksud saya selain pap smear itu tadi, apakah di luar pap smear apakah kita tetap perlu kontrol ke dokter objek setelah menopause begitu? Nah, nanti ketika ibu dilakukan pemeriksaan pap smear itu akan dilakukan pemeriksaan ada organ kelaminnya Bu, jadi sekaligus bisa dilihat daerah sekitar kelamin tadi. Mohon maaf, ibunya Bu Mia kanker apa Bu tadi? Melanoma. Melanoma pada? Di dinding perut, tapi di dalam, tumbuhnya di dalam. Tumbuhnya di dalam. Perut. Oh ya. Jadi kalau keluarga kita ada riwayat kanker, maka itu berarti kita mempunyai resiko untuk terkena kanker lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat kanker dalam keluarga ya. Karena itu kalau saran saya untuk Ibu Mia dan keluarga yang wanita sebaiknya memang harus rutin untuk melakukan screening atau deteksi dini ya. Pemeriksaan pada kalau untuk organ kelaminnya, untuk organ genitalianya bisa nanti pada saat pemeriksaan pap smear akan dilihat kan daerah sekitar vaginanya, mungkin kalau ada daging yang tumbuh atau dagingnya tumbuh itu bisa tampak, kemudian melakukan pemeriksaan pap smear ya. Lalu tadi pemeriksaan yang lain untuk melihat ada gejala-gejala ke arah kanker di tempat lain nih pada wanita yang banyak kan selain dari rahim, leher rahim, ada juga di payudara. Jadi pemeriksaan payudara seperti mamografi itu juga baik. Dan baiknya juga ini Bu melakukan pemeriksaan medical check up. Nah, di medical check up itu bila ibu pilih yang paling lengkap, di situ ada pemeriksaan beberapa tumor marker terhadap kanker-kanker di seluruh tubuh. Bisa misalnya di usus ya, ada di tempat-tempat lain ya, ada beberapa pemeriksaan tumor marker namanya. Jadi kalau melakukan medical check up cari yang paling lengkap yang bisa mendeteksi juga tumor marker gitu bilangnya. Jadi nanti bisa dideteksi adakah tumor-tumor lain di daerah tubuh kita. Kalau untuk di genitalia memang pemeriksaannya untuk di kelamin ya pemeriksaannya memang pap smear dan USG. Tapi kalau untuk di tempat lain itu bisa melakukan tumor marker. Saya biasanya pap smear dan mamogram itu di Yayasan Kanker di YKI Jakarta. Tapi mungkin kan ketemu dokternya belum tentu bisa ketemu dokter. Jadi mungkin sebaiknya memang di rumah sakit aja ya Dok ya, kontrol pada waktu kontrol itu. Ya betul, lebih saya sarankan seperti itu sehingga pemeriksaannya jadi lebih teliti ya. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan dilihat juga kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya dilihat, kemudian dilihat hasil pemeriksaannya, baru nanti bisa didapatkan kesimpulan aman nih atau tidak gitu ya. Terima kasih Dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu Mia. Amin, sama-sama Dok. Bunda Mia, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah bisa langsung konsultasi. Sudah, terima kasih. Dokter Kartini. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Bunda Yersilona Harmaini. Apakah online? Bunda Yersilona Harmaini, kepada operator bisa minta tolong beliau difasilitasi untuk bertanya. Yersilona Harmaini.